السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari Ahad ini pemirsa kita dapat kembali berkumpul dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Saya Fahada ini akan membersamai Anda dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku hari ini, yang tentunya kita akan membahas tema yang insya Allah bisa menjadi pengingat kita semua, yakni mengenai berbenah diri cerminan Muslim sejati. Dan saya tidak sendiri pemirsa, di dalam Masjid Raya Al-Ittihad Bogor, Jawa Barat sudah ada sahabat saya Muhammad Sofyan yang bersama dengan guru-guru kita yang akan memberikan tauziahnya pada hari ini. Silahkan Sofyan. Baik, terima kasih Fahada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur kehadirat Allah, pemirsa kita kembali dipertemukan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Betul sekali apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi, tema yang sangat menarik pada siang hari ini yang insya Allah akan dikaji bersama guru-guru kita tercinta yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah ada Ayahanda, Masya Allah, Kiai Haji Anwar Sanusi, kemudian juga Ustadz Abi Maki dan juga Ustazah Nur Fadlina dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu berbenah diri cerminan Muslim sejati. Dan seperti biasa pemirsa, di segmen 4 dan 5 kami akan hadirkan setiap hari Ahad ada segmen Dai Muda Pilihanku. Di sini para santri akan unjuk kebolehan untuk bertausiah atau berpidato selama 3 menit yang insya Allah akan dinilai oleh guru-guru kita. Tapi nanti di segmen 4 dan 5. Di segmen 1 ini pemirsa, guru kita Ustadz Abi Maki akan menyampaikan subtema mengenai urgensi berbenah diri bagi seorang muslim. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadiboro. Tentu sarung kita, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga seluruhnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala.
Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di sorga firdausnya. Pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ayahanda kami yang kami sayangi, kami cintai, Kiai Haji Anwar Sanusi, Masya Allah. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin. Juga guru kita sama-sama Ustadzah Nur Fadlina. Semoga Allah juga berikan kesehatan untuk beliau dan untuk sahabat kita, guru kita Ustadz Sofyan. Semoga Allah berikan kenikmatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kata-kata yang indah. Seseorang yang pandai membenahi diri, pastinya ini adalah akan membenahi dari sesuatu keburukan menuju kepada kebaikan. Jangan pernah dikatakan membenahi diri, tapi justru merubah dari kebaikan menjadi keburukan. Itu bukan membenahi diri. Karena orang yang beriman, khasnya, cirinya adalah selalu introspeksi diri dan membenahi diri, memperbaiki diri. Inilah khasnya orang yang beriman. Tegas Al-Quran mengatakan walladzina amanu walladzina hajaru. Innalladzina amanu wa hajaru. Sesungguhnya orang yang beriman ini selalu merubah dirinya, berhijrah dari pikiran keliru menjadi kepikiran yang benar. Dari keburukan yang biasa dia lakukan ditinggalkan menjadi kebiasaan yang baik. Apabila sudah baik, dia merubah kepada langkah yang jauh lebih baik. Inilah orang yang beriman. Jadi ketika membenahi diri ini adalah bukti kalau kita menjadi orang yang beriman. Ini pegang baik-baik untuk kita semuanya. Lalu ketika bertanya dengan mengatakan saya ingin membenahi diri, apa yang harus saya benahi pertama kali? Para ulama mengatakan ghayyir afkarak qabla an tughayyir hayatak. Dengan mengatakan coba rubah dulu pikiranmu sebelum Anda merubah yang namanya kehidupanmu. Ini adalah poin pertama. Bagaimana kita akan merubah diri kita kalau pikiran kita masih berada dalam pemikiran yang salah. Bagaimana kita akan merubah kehidupan kita kalau pikiran kita masih keliru menanggapinya. Contoh yang sangat singkat. Sebentar lagi kita akan bulan Ramadan. Kalau kita ingin merubah, meraih Ramadan lebih baik, maka pikirkan, maka rubahlah menurut kita Ramadan itu apa. Apabila kita mendefinisikan Ramadan itu adalah sesuatu yang keliru, maka kita akan mendapatkan Ramadan itu juga keliru. Jadi perkataan para ulama, rubahlah pikiranmu sebelum Anda merubah daripada kehidupanmu. Ini gambarannya. Mau jadi apa? Rubah dulu pikirannya. Apa? Maka itulah yang terjadi. Ini pertama. Iya. Lalu yang penting lagi dalam perubahan ini, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Karena ketika kita merubah diri kita, Masya Allah, yang akan merasakan kenikmatan adalah kita. Kebaikan adalah kita. Sebagai mukminin mukminat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten, simpan baik-baik. Iya kalimat ini. Jangan pernah terpengaruh dengan orang lain yang mengatakan Anda gagal, Anda kalah, Anda salah. Punten, kita ini dipandang oleh orang lain, maka yang mengatakan kita gagal, yang mengatakan kita adalah tidak berhasil, itu adalah pandangan mereka, sementara pandangan kita bukan demikian. Kecuali kita terpengaruh dengan perkataan orang itu. Ketika orang itu mengatakan Anda gagal, Anda kalah, lalu kita terpengaruh dengan kata-kata itu, barulah kegagalan itu akan datang. Namun ingat, jangan pernah orang lain mematahkan sayap kita. Karena apa? Karena orang lain memandang kita, menilai kita sesuai dengan tatapan mereka. Jadi ingat, yang membuktikan kita berhasil berubah atau tidak berubah bukan orang lain, tapi adalah kita. Ingat baik-baik. Karena kita akan merasakan sampai ke akhirat pun jelas wala taziru waziratu wizra ukhra. Artinya apa? Kita kok yang akan dihisap. Kita kok yang akan dipertanyakan. Amalan kita yang akan dipertanggungjawabkan. Ini cara merubah diri kita. Dan ingat, ada perkataan yang luar biasa disampaikan para ulama. Kalimatnya dengan kata-kata indah, kalimatnya dengan kata-kata tegas. Apa yang diucapkannya? Punten, sesungguhnya kegagalan ini bukan ketika Anda tidak berhasil. Tapi kegagalan itu adalah ketika Anda berhenti sebelum berhasil. Ini kalimatnya. Jadi dengan matan apa itu kegagalan? Kegagalan itu bukan ketika Anda tidak berhasil.
Tapi kegagalan itu adalah ketika Anda berhenti sebelum berhasil. Maka perkataan para ulama, jangan Anda berhenti untuk merubah diri Anda sebelum Anda berhasil. Jadi jangan pernah berhenti karena capek. Jangan berhenti karena lelah. Tapi berhentilah kalau Anda sudah sampai kepada tujuan. Kenapa? Karena orang ingin melihat daripada perubahan kita. Ya, kita ingin merubah diri kita. Sampai Al-Quran mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Coba, kalau ingin merubah, ada nggak perubahan diri? Bagaimana ingin membenahi diri kita? Untuk apa? Untuk memperbaiki kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ini gambarannya. Dan ingat, nanti ketika di akhirat, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, sampai Al-Quran mengatakan benahi diri. Karena memang ya pertama kali dihisab ya problem kita. Ayat Al-Quran begitu indah. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jawabannya qu anfusakum, jagalah dirimu, diutamakan diri kita sebelum membenahi orang lain. Kenapa? Karena kita bisa berkuasa membenahi diri sendiri, tapi orang lain susah untuk kita benahi. Demikian. Ingat kata-kata yang luar biasa para ulama mengatakan, jika Anda bisa memaksa diri Anda untuk tahajud, ingat Anda tidak mampu memaksa orang lain untuk tahajud. Jika Anda bisa memaksa diri Anda untuk berkata jujur, tapi Anda tidak mampu memaksa orang lain untuk berkata jujur, diri sendiri untuk benahi. Dan ingat, hati-hati. Kita harus pilih teman, sahabat yang baik. Karena itu akan berpengaruh untuk perubahan diri kita. Ingat Khalid bin Walid. Bagaimana cerdasnya Khalid bin Walid. Bagaimana pintarnya Khalid bin Walid. Tapi apa yang terjadi? Di perang Badar belum Islam. Perang Uhud malah jadi musuh. Subhanallah. Tapi ujung-ujungnya masuk Islam. Begitu masuk Islam, Umar bin Khattab bertanya, ya Khalid, saya heran, secerdasmu, sepintarmu, sehebatmu, tapi kenapa Islammu telat? Kenapa Islammu telat? Apa jawaban Khalid? Saya salah pilih teman. Saya salah gabung persahabatan. Ini kata Khalid. Saya gabungnya dengan Abu Jahal, saya gabungnya dengan Abu Sufyan, saya gabungnya dengan Syaibah bin Rabi'ah, saya gabungnya dengan Umayyah bin Khalaf. Maka gara-gara salah bergaul, itulah pilihannya. Maka hati-hati, ingin merubah diri, posisikan diri kita jangan ada di lingkungan itu. Rubahlah diri kita karena perubahan ini menunjukkan keimanan kita dan ini menunjukkan keberhasilan kita. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Baik, terima kasih guru kita Ustadz Abi Maki yang telah memberikan kejelasan bahwa suatu keniscayaan seorang muslim untuk selalu berbenah diri, untuk selalu bermuhasabah diri. Hasibu qabla an tuhasabu. Berbenahlah dirimu sebelum engkau berbenah diri orang lain. Kira-kira ketika kita menunjuk seseorang dengan jari telunjuk kita, ada 4 jari yang tidak sadar menunjuk diri kita, yang itu artinya kita harus untuk berbenah diri sebelum kita mengislah diri orang lain. Nah, lantas bagaimanakah ketika kita cara-cara untuk berbenah diri dalam Islam? Insya Allah akan dijelaskan oleh guru kita Ustazah Lina. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesia yang dipersembahkan oleh Sarung Madimor, tentu sarung kita.